Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang udah mampir di Suka Buku Channel. Channel ini baru saja dibangun dan membahas hal yang berkaitan dengan buku, ya, berkaitan dengan buku. Bisa saja misalnya storybook atau menceritakan tentang alur buku dari awal hingga akhir. Bisa juga seperti review buku atau mengulas buku. Nah, ini lebih dalam ya. Bisa jadi unsur ekstrinsik, intrinsik, psikologi tokoh dengan lingkungan, dengan budaya, dengan sosial, misalnya seperti itu. Atau bisa juga pembacaan karya, puisi misalnya, atau storytelling, dongeng. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan buku. Dan buat teman-teman yang mampir ke sini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada referensi buku juga silakan tulis di komentar. Barangkali kawan-kawan di luar sana ingin mendengarkan versi ceritanya ya. Atau ada juga misal yang ingin membeli buku tetapi masih bingung, ini buku tentang apa ya? Bagus apa tidak ya? Itu ragu-ragu. Bisa dengarkan dulu versi ceritanya. Tenang saja, pasti ada rasa yang berbeda ya antara versi cerita dengan rasa ketika kita membaca langsung bukunya. Sama seperti misalnya movies yang dibuat serial itu pasti ada perbedaan, ada rasa yang berbeda. Atau novel, buku, karya yang difilmkan itu juga selalu ada rasa yang berbeda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ini dia, storybook, tentang alur buku A Child Called It. Buku ini tulisan Dav Pilzer, ada di bawah ya. Dan ini keren banget, buku yang sangat bagus sekali, menginspirasi dan bestseller internasional. Artinya kebagusan kisah ini sudah tidak diragukan lagi ya. Tentang apa? Tentang perjuangan seorang anak bertahan hidup. Perjuangan David atau Dav bertahan hidup. Kita kenal sekarang istilahnya bullying ya, atau perundungan. Buku ini ditulis jauh sebelum istilah bully tadi terkenal seperti sekarang, karena peristiwa yang dialami Dav ini ketika umur 4-12 tahun. 4-12 tahun kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dan kisah nyata, true story, kejadiannya itu berlangsung tahun 1973. Jadi jauh banget ya, jauh banget. Gimana sih ceritanya? Kita langsung aja. Dan yang bikin menarik, yang sangat menarik, buku ini sangat menginspirasi ya, karena klimaks dari buku itu disimpan di awal. Nah, jadi kalau ada bab 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya, di mana bab 9 misalnya klimaksnya, bab 9 ini disimpan di bab 1 di awal gitu. Jadi waktu kita kali pertama buka itu kita tidak ingin menyimpan buku ini sampai kita selesai membacanya. Saya pikir ini cerdas ya penyusun atau editor buku. Jadi kita langsung ke ceritanya. Ceritanya dimulai dari pagi hari ceritanya. Pagi hari ketika sebelum berangkat sekolah, Dav itu sedang membereskan mencuci piring sarapan keluarganya. Itu sudah kesiangan, kemudian ibunya datang, tariklah tangan Dav, tampar. Jatuhlah Dav. Nah, jatuhnya dia nih strategi, dia harus jatuh memang, karena kalau dia dipukul tetapi masih berdiri itu tandanya melawan, dan artinya beberapa tamparan lagi, beberapa pukulan lagi bakal mendarat di mukanya gitu. Jadi Dav terjatuh. Kemudian karena ini klimaksnya disimpan di awal, mungkin selanjutnya akan saya ceritakan di akhir cerita ya, di akhir cerita. Kita masuk di bab selanjutnya, bab 2 itu masa-masa indah. Jadi si Dav sebelum mengalami kekerasan oleh ibunya,
Dia juga berasal dari keluarga yang harmonis, keluarganya baik-baik saja semuanya hubungannya. Ayahnya bertanggung jawab, kemudian ibunya juga penyayang, sering sekali membuatkan makanan enak untuk ayahnya ketika pulang kerja. Keluarga mereka sering berlibur, libur musim panas, libur misalnya Natal, pokoknya sering berlibur. Dan salah satu favorit Duff itu namanya Russian River, seperti taman mungkin ya. Nah, ada kejadian yang dia kenang pada saat berlibur di Russian River itu sore hari ketika Duff sedang memandangi matahari terbenam. Ibunya berdiri di sampingnya sambil merangkul pundaknya, tidak bicara apa-apa, tapi Duff bisa merasakan detak jantung ibunya, bisa merasakan damai, bahagia, tenang. Itu menjadi satu-satunya kenangan manis bersama ibunya. Selanjutnya Duff ingin ibunya mati saja, dan sebaliknya ibunya pun ingin Duff mati saja. Berlanjut, Duff punya dua kakak, namanya Ronald sama Stan. Ibunya tuh Catherine, bapaknya tuh Joseph, cerita. Dan setelah itu hubungan Duff dengan ibunya tuh lambat laun semakin renggang, semakin tidak normal ya. Pada awalnya mereka bertiga nih, saudara-saudaranya, sama seperti anak-anak lain ya, yang suka nakal, melakukan kesalahan, kemudian mengaku tentang kejahatannya, dihukum, kemudian ya sudah, kan normal, biasa lagi. Tetapi entah kenapa ibunya selalu melampiaskan segala sesuatu ke Duff. Hukuman pertama yang dia terima tuh jongkok dan berdiri di sudut kamar. Nah, pada saat itu si Duff sudah ketakutan dengan ibunya. Mungkin usianya masih 4 ke 5 tahun ya. Dia tidak berani membantah sampai ada saudaranya yang mengizinkan kalau Duff itu boleh bermain bersama mereka. Dan ini berlangsung tidak sekali 2 kali atau sehari 2 hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Yang jelas sampai ibunya merasa puas dan punya hukuman baru lagi. Setelah hukuman pojok berdiri atau jongkok di pojok kamar, selanjutnya hukuman cermin. Hukuman cermin itu kepala Duff didorong sampai menyentuh cermin, sampai dia nangis memohon. Kemudian kaca atau cermin itu kan jadi basah, kira kepalanya itu digesek-gesek. Iya, sampai Duff minta ampun dan ibunya puas, baru selesai. Pernah satu waktu sifat ibunya itu sudah mulai berubah nih, jadi sudah malas dandan gitu ya, pakai daster, minum minuman keras sambil duduk di kursi malas gitu kan, nonton TV sepanjang hari, cuma perintah cari ini, cari itu, cari ini, cari itu. Sampai pernah si Duff tuh disuruh mencari barang di basement. Biasanya kalau di luar negeri itu ada ruang bawah tanah ya, tetapi barangnya tuh tidak tahu barang apa. Si Duff datang ke ibunya, barang apa yang harus dicari, tapi ibunya marah-marah. Duff ditampar, jatuh. Kamu paling tahu tentang apa yang harus dicari, cari sana sampai ketemu. Kira Duff dengan kebingungan mencari barang yang dia sendiri tidak tahu kan harus cari apa. Ya akhirnya pasrah dong, dia harus menerima hukuman lagi. Malam harinya ibunya datang ke kamarnya, Duff dihajar, dipukul habis-habisan, sampai dia berusaha ngelindungi diri dengan tangannya ya, buat muka gini. Tetapi karena dia anak kecil dan ibunya besar ya, tenaganya lebih besar gitu ya, dengan mudahnya ditangkis sampai Duff jatuh ke lantai, kemudian ditarik tangannya, berbunyi tuh dari tulangnya patah tuh. Duff nangis-nangis sambil meronta-ronta di lantai itu kan. Ibunya juga kaget. Setelah itu selesai, seperti tidak terjadi apa-apa. Selesai, sudah aja ditinggal. Kemudian ibunya nyuruh Duff tidur di kasur atas. Besok paginya ibunya datang, masih tahu kalau Duff tuh jatuh dari kasur atas ke bawah. Nah, waktu itu ibunya antar dia ke dokter ceritanya. Di dokter, sampai di dokter Duff bicara apa yang dia kasih
oleh ibunya tadi ya, dia bilang dia jatuh dari kasur atas. Padahal dokter tahu itu bukan karena jatuh, cuma Daf berbohong tuh. Nah, sampai di rumah ibunya semakin menggila, ibunya semakin mengarang cerita ke ayahnya, bilang Daf mau jatuh dari kasur, kemudian sebelum sampai lantai ditangkap sama ibunya, diselamatkan gitu. Ibunya sudah semakin melenceng ceritanya. Dan tidak sampai sana, setelah berhari-hari, berminggu-minggu, Daf pulang dari sekolah gitu ya, maksudnya ingin menunjukkan sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi ibunya bilang, kamu anak nakal, kamu anak nakal, kamu anak nakal. Sudah didoktrin ya, kamu tidak boleh naik kelas karena kamu anak nakal. Daf harus selalu mengucapkan itu, aku anak nakal, aku anak nakal, aku anak nakal. Dan dia bingung kenapa dia nggak boleh naik kelas, padahal nilainya bagus. Dia disayang oleh guru-gurunya gitu. Tapi sama ibunya, kamu biang masalah gitu, kamu buat hidup saya susah gitu. Akhirnya tidak boleh naik kelas. Sampai pernah suatu hari Daf lari ke guru pembimbing pramuka, ceritanya dia nangis karena tidak diizinkan latihan pramuka oleh ibunya karena Daf nakal dan dia harus dihukum. Pembimbing pramuka pada saat itu cuma senyum saja, nggak apa-apa, bisa minggu depan datang lagi gitu. Tapi pas begitu Daf pulang, ibunya marah-marah, Daf bilang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Daf tuh disuruh buka pakaiannya, dia digeret, ditarik ke dapur, dinyalakan kompor di dapur, kemudian dibakar dong, tangannya dibakar. Tangan Daf, anak kecil seperti itu, disimpan di api kompor. Daf bisa merasakan kulitnya itu melepuh, gimana rasanya terbakar. Kita nggak sengaja kebakar sedikit aja kan sakit ya, ini tangannya jelas-jelas disimpan di api kompor, di atas api kompor. Daf kesakitan, tentu saja dia nangis, meraung-raung, meronta-ronta, sampai akhirnya didorong jatuh lagi ke lantai. Dan itu tidak selesai, ibunya belum puas. Ibunya minta Daf supaya berbaring di atas kompor tadi yang menyala. Kamu naik ke atas kompor, ada berbaring di atas api. Nah, di sana strategi Daf mulai keluar. Dia mulai ya, di saat mendesak mungkin ya, pikiran-pikiran yang gila, yang cerdas itu mulai keluar. Antara hidup dan mati, si Daphne ingin mengulur waktu ceritanya. Dia ngoceh ke sana ke sini, nanya apapun sambil tetap dipukuli, dan dia mengizinkan tubuhnya dipukuli sama ibunya asalkan tidak dibakar di atas kompor. Dia melirik jam yang detaknya sangat lama gitu ya. Akhirnya karena alasan-alasan dia memperlambat waktu, terselamatkanlah nih dari peristiwa dibakar di atas kompor. Gara-gara apa? Gara-gara saudaranya pulang, kakak-kakaknya pulang habis latihan pramuka tadi. Setelah kakak-kakaknya datang sampai rumah, selesai sudah, seperti tidak terjadi apa-apa. Ibunya menyambut kakak-kakaknya, saudaranya biasa saja, dan si Daf ditinggal di dapur. Dia harus mengurusi luka bakarnya tadi sendiri. Pada saat itu cuma dijilati saja sama pakai lidahnya supaya tidak terlalu sakit. Bayangkan sekecil itu, mungkin umur 6 tahun, tapi sudah coba dibakar hidup-hidup oleh ibunya. Dan mulai saat itu si Daf tidurnya tidak di kamar lagi. Dia dikasih koran untuk selimut dan dia tidur di dapur, di samping kandang kucing keluarganya. Dia tidak boleh lagi tidur di kasur. Bahkan sampai akhirnya dia tidak boleh lagi menggunakan semua fasilitas yang ada di rumah itu. Tidur di kasur di samping kandang kucing itu tidak lama, hanya mungkin berminggu-minggu. Setelah itu pindah lagi, Daf harus tinggal di basement yang gelap pekat di ruang bawah tanah gitu ya. Dia harus tinggal di sana sama ibunya, tidak boleh lagi menggunakan
semua fasilitas yang ada di rumah. Jadi di sini mental Daf sudah kena ya, dimana Daf itu ada di keluarga itu, tetapi tidak pernah dianggap ada keberadaannya. Dan semua pekerjaan rumah, entah itu membereskan piring, mencuci sampai segala macam gitu ya, itu harus dikerjakan oleh Daf dengan batas waktu yang sudah ditetapkan ibunya. Gimana kalau telat 1 detik atau 1 menit, hantaman pukulan bakal mendarat ke sekujur tubuh Daf. Itu baru awal-awal di buku, masih banyak sekali cerita yang luar biasa. Mungkin kita lanjut di part 2 ya, supaya tidak terlalu panjang. Nanti bagaimana Daf ini berusaha bertahan hidup karena tidak diberi makan misalnya. Dia sampai mencuri, kemudian dia sampai ditusuk oleh ibunya sendiri, sampai kepalanya tuh dimasukkan ke dalam air gitu, disuruh minum racun dan lain-lain, makan dari sisa-sisa tempat sampah, sampai seperti itu. Kelanjutannya nanti di part 2 ya. Yang jelas buku A Child Called It ini, selain kita dibawa masuk ke dalam mencekamnya hidup ya, gitu, kesendiriannya, kekalahannya, kemarahannya gitu, kesakitannya gitu ya, tetapi di balik itu semua Daf mengajarkan kita, buku ini mengajarkan pembacanya untuk tetap kuat gitu, untuk tetap memiliki tekad, untuk tetap bisa bertahan hidup, untuk tidak kalah oleh keadaan, oleh apapun. Gimana kelanjutannya? Kerennya buku ini, kisah Daf selanjutnya di part 2. Oke, selamat menikmati, semoga suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.